dari kecil dikasih sex education, bahkan dari sekolah juga, dari nyokap gue juga. Nyokap gue bahkan kasih gue sex education sebelum sekolah gue ngasih. Kalian itu harus jadi orang tua yang 2 or 3 steps ahead. Jangan cuma 1 step ahead. Di zaman yang semakin canggih, dunia sekarang udah semakin cruel ya. Dari dulu juga udah cruel sih. Sekarang semakin lebih parah dan lebih mudah. Orang-orang tuh lebih mudah untuk menjangkau. Kekerasan seksual itu nggak selalu harus pemerkosaan atau nggak selalu harus dia itu ada kontak fisik sama kita. Ngirimin SMS atau email atau gambar, video yang berbau seksual, itu kita tidak menginginkan itu, kita mendapatkan itu termasuk pelecehan. Permintaan seperti buka dong, atau kayak omongan-omongan yang mengarah-ngarah ke sana, kayak ngancam, misalnya kalau lo nggak mau tidur sama gue pecat lo, atau misalnya mengintimidasi kita. Itu tuh semuanya termasuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual non kontak fisik. Banyak sekali cara untuk melakukan kekerasan seksual. Terus kalau misalnya nanya nih, ya gue kerja, laki gue kerja, anak gue dititipin pembantu gak boleh, supir gak boleh, suster gak boleh, saudara juga gak boleh, jadi mesti dititipin ke siapa? Nah itu pinter-pinternya lo. Lo udah mau punya anak, ya lo harus menyiapkan semua itu. Lo harus lebih cerdas dong, cari strategi, bikin strategi. Gimana pun caranya untuk melindungi anak lo. Lo mau punya anak, ya lo harus jangan malas untuk mikir, jangan malas untuk update, jangan malas untuk buka telinga, mata, pikiran, hati, jiwa, semuanya lo buka buat anak lo. Karena anak itu bukan barang ya. Kalau udah rusak, gak bisa lo beli baru. Gue gak tahu nih struggle-nya. Mungkin lo bilang, lo ngomong gampang Tas, tapi jadi emak yang sebenarnya adalah kita tuh mesti mikirin ini. Gue memang gak pernah jadi seorang ibu, dan gue gak tahu nih susahnya ngurus anak tuh kayak gimana. Susahnya ngerangkap 10 kerjaan termasuk punya anak itu kayak gimana, gak tahu gue. Tapi gue pernah dan masih menjadi anak. Dan gue adalah korban waktu gue kecil. Gue gak peduli nyokap bokap gue itu kerjanya apa, gue gak peduli mereka sesibuk apa, gue gak tahu. Yang gue tahu adalah gue mengalami itu di saat lo orang gak ada. Ketika itu terjadi, there's no turning back. Lo gak bisa bikin itu jadi gak ada. Dan jangan lo pikir, anak gue tapi gak apa-apa tuh, ketawa-ketawa aja. Lo tau gak, trauma itu gak selalu berdampak saat itu. Gue sampai terakhir gue ketemu terapis gue baru tahu kalau ternyata banyak sekali behavior gue yang ternyata terbentuk dari masa lalu gue itu. Dan gue baru tahu banyak sekali behavior gue tuh yang lead gue ke arah-arah yang harmful sekali buat hidup gue. Untungnya gue punya kesadaran diri. Gue merasa kayaknya ini ada yang gak beres nih sama gue. Kenapa ya? Jadi gue cari bantuan. Tapi kalau misalnya gak ada awareness itu, dia tenggelam dalam situ, terus lo nyalahin dia, menariknya adalah ini. Kekerasan seksual yang gue alami memang tidak meninggalkan bekas, tidak melukai gue. Tau gak artikel-artikel yang nulis tentang dampak pelecehan seksual itu membuat lo merasa malu, membuat lo merasa takut, membuat lo jadi mengurung diri, bunuh diri, dan segala macam. Itu bisa terjadi dan itu benar. Tapi masalahnya ada juga, ini kayak gue nih salah satunya, orang-orang yang merasa gue gak kenapa-napa, gue gak merasa malu, gue gak merasa takut, bisa-bisa aja gitu. Bahkan gue gak merasa gue adalah korban pelecehan seksual, karena di otak gue korban itu tuh konotasinya kayak gue rugi banget gitu. Kayak gue tuh mengalami sesuatu atau kehilangan sesuatu tuh gue korban. Di otak gue itu. Gue gak merasa gue kenapa-napa, jadi gue fine-fine aja. Dan gue merasa pelecehan seksual tuh iya pernah terjadi sama gue, tapi gue rasa gak berdampak ke gue kok. Tapi ternyata gue salah.
Terapis gue dengan sangat kuat mengecam statement tersebut. Ketika hal yang traumatis itu terjadi sama seseorang, orang tersebut mungkin gak merasakan apa-apa, tapi secara natural, kita sebagai human being itu bisa terekam dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam badan nih, itu tuh terekam. Walaupun kita gak sadar, walaupun kita gak merasa kayak gimana-gimana. Badan kita itu lebih pintar dari kita. Dia bisa sense nih, ini kejadian yang akhirnya terbawa terus. Behavior lo terdesain seperti itu, terbentuk seperti itu karena kejadian yang udah lalu itu. Dan itu tanpa lo sadar. Bukan kayak, oh karena gue dulu korban pelecehan seksual jadi gue kayak gini, enggak. Itu bahkan lo gak sadar gitu kalau ternyata itu terbentuk dari itu. Jadi kalau misalnya anak lo kenapa-napa, lo jangan ngeliat anak gue gak apa-apa tuh ketawa-ketawa aja, atau anak gue gak kenapa-napa tuh masih sekolah kayak biasa. Gak kelihatan. Kayak gitu tuh dampaknya bisa 10-20 tahun lagi. Atau bisa pas dia punya anak nanti. Atau sexual orientation dia itu bisa terpengaruh sama kejadian itu. Gak kelihatan memang. Memang psikologi itu sangat sulit dan kompleks. Dan sangat mahal harganya. Kalau anak lo sampai kayak gitu, ya lo harus seeking help. Lo harus cari pertolongan. Jangan tabu-tabu ngomong, itu anak gue gak apa-apa udah. Kasih aja mainan ntar juga lupa. Enggak. Badan kita tuh gak lupa. Kita secara conscious, iya lupa. Badan kita tuh gak lupa. Dan itu akan terus terbawa. Banyak sekali orang-orang yang depresi ketika dia kuliah. Ketika dia nanti udah menikah, tiba-tiba depresi. Dia tuh apa? Pasti cari-cari. Oh iya, akarnya itu waktu lo kecil. Akarnya itu waktu satu kejadian itu aja. Waktu nyokap gue begini. Cuman 1 momen itu. 1 menit itu aja. Akhirnya terbawa sampai dia tua. Punya anak itu memang rumit dan sulit. Gue gak bisa ngomong sebagai seorang ibu harus gimana. Tapi kalian yang punya anak bisa mencoba untuk mendengar jeritan anak. Karena gue pernah jadi anak. Dan gak semua anak berani untuk ngomong. Gue beraniin diri untuk ngomong. Supaya bisa mencegah hal itu terjadi. Gue gak bilang kalau kita melakukan hal itu semua itu gak akan terjadi. Namanya musibah datang kan ya, kita mau gimana ya? Datang aja gitu kan. Tapi kan akan lebih mungkin lebih ikhlas kali ya kalau kita udah melakukan yang terbaik, kita udah menjaga, kita udah melindungi. Itu masih terjadi juga ya, itu udah sueknya tuh udah level paling atas gitu. Dibanding lo gak aware apa-apa, dibandingin lo gak ngapa-ngapain. Kalau udah siapin masih terjadi ya udah gitu. Kita cari lagi next step-nya apa. Kalau itu terjadi, cari psikolog, cari terapis. Jangan coba-coba untuk nganggap itu tuh nothing. Jangan coba-coba untuk apa-apalah. Itu tuh sama sekali nggak apa-apa. Yang bisa gue bilang dan gue sampaikan untuk para orang tua, setiap keluarga pasti punya benderanya masing-masing. Punya cara masing-masing. Tapi ada satu cara yang paling works untuk semuanya. Ada satu cara yang menjadi basic, yaitu banyak belajar, banyak update ya, banyak denger, banyak tahu. Dan jangan denial, jangan males untuk nyusun strategi. Karena anak lo belum sepintar lo, jadi lo yang mesti protect dia. Yang mesti mikir strateginya tuh lo, bukan dia. Dia belum mampu. So, there's no so. The conclusion is there's no conclusion. Video ini gue persembahkan untuk para orang tua dan para korban pelecehan seksual. And this is cara gue.